Oke, eh, saya melihat di sini ada Muhammad Najih. Ya, jadi penelitian yang kedua terkait dengan program sebagai hal yang diperlukan untuk pelaksanaan KKN online ini. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan, apakah saudara-saudara ini kemarin terima surat edaran dari pusat KKN? Sudah terima informasi belum? Kemarin sore. Yang terkait apa nih, Pak? Terkait dengan penundaan masa KKN. Belum, Pak. Belum lihat, Pak. Masih belum dapat. Ya, belum. Kalau memang belum, saya perlu klarifikasi ya ke kampus ya. Informasi dari saya sudah sama kampus KKN. Jadi begini ceritanya, saya beritahu ya. LPPM lockdown. Jadi latar belakangnya itu LPPM lockdown. Jadi lantai 6 LPPM semuanya tidak ada orang, dikosongkan, dievakuasi semua. Sehingga nanti segala sesuatu yang terkait dengan KKN ya hanya bisa lewat hal seperti ini sampai tanggal 10. Baik ya, oke. Namun jangan khawatir bahwa ini tetap akan kita laksanakan, kita jalankan kegiatan KKN dengan metode daring semuanya. Yang pertama, ingin saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara kemarin sudah melakukan pertemuan-pertemuan kelompok atau melalui Zoom atau mungkin melalui Google Meet atau yang lain? Sudah, Pak. Sudah ya? Punya teman-temannya ya? Ya, sudah, Pak. Mas Alfian juga sudah? Sudah. Ini artinya apa? Kalau sudah ada pembicaraan seperti itu artinya sudah ada pembahasan tentang program. Iya, Pak. Betul? Ya. Nah, seperti yang ada di buku panduan bahwa program itu harus menentukan program yang dipilih. Wilayah Barat sudah memilih program belum? Sudah, Bapak. Kalau boleh tahu atau harus tahu, bukan kalau boleh, itu programnya tentang apa? Program dari kami yaitu meningkatkan potensi masyarakat Dusun Mojoreto melalui produktivitas tani sebagai wujud ketahanan pangan rumah tangga. Yaitu kami melakukan Stop sampai situ. Stop. Wilayah Timur, Alfian, programnya apa? Wilayah Timur kami program untuk tema kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan? Ya. Detailnya apa yang akan dilakukan? Sesuai dengan PPT atau perintah kami akan melakukan sejenis apa? Ulangi, Mas. Seperti kita melakukan donor darah, sosialisasi normal, bansos. Oke, stop. Lain-lain. Stop. Oke. Baik, karena kalian ini nanti akan melakukan program-program itu, menjalankan program-program itu. Sebentar lagi saya minta wilayah barat dan timur saya pilih siapa nanti presentasi duluan. Oke ya? Tahu kalau barat duluan? Apa? Ya, timur ngalah ya? Ya buka PPT ini yang barat dulu, Pak. Oh, barat dulu. Dasar loh. Juga buka PPT loh ya, Mas. Oke. Saya beri waktu untuk wilayah barat presentasi ya. Laporan paling enggak presentasi programnya apa saja. Itu ya. Bapak. Siap. Jangan lupa direkord ya, direkam. Ya, Bapak. Ya, rekam. Jangan lupa subscribe di YouTube. Iya. Jangan lupa Instagram. Silakan wilayah barat. Halo. Kenapa, Mas?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mute ya. Yang lain mute ya, biar gak rame. Yang lain mute. Ya, oke. Di sini saya perkenalkan, nama saya Pinkan Putra, sekaligus Ketua KKN Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus Koordinator KKN Wilayah Kabupaten Barat. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan proposal kuliah kerja nyata di daerah Dusun Mojoroto, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Sebelum masuk ke proposal, izinkan perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Ben Dwi Ardi, kedua Kita Dinata, ketiga Pinkan Putra, keempat Justinda Dwi, kelima Bunga Wahyu, keenam Farhati Zakia, ketujuh Halisa Amalili, kedelapan Hadiah Musyaro, kesembilan Ferlinda Eka, ke-10 Elita Aisyah, ke-11 Timur Wedaring, ke-12 Lita Mei, ke-13 Virial Nabila, ke-14 Lutfia Laili, Agabliza Dwi, MUK Sevin, dan Renol Nur. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ben Dwi. Persilakan. Oke, saya akan melanjutkan dari Mas Pinkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan geografis. Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tegalsari yang mempunyai 6 desa yang terdiri dari 1 Desa Dasri, 2 Desa Karangmulyo, 3 Desa Karangdoro, 4 Desa Tegalrejo, 5 Desa Taman Sari, dan yang ke-6 Desa Tegalsari. Salah satu desa yang terdampak COVID-19 adalah Desa Tegalsari, tepatnya di Dusun Mojoroto. Dusun yang mayoritas penduduknya adalah buruh tani atau petani yang menyewa lahan karena sawah di wilayah tersebut bukan milik warga Dusun Mojoroto dan berdampak pada masalah ekonomi. Salah satunya adalah tingkat perekonomian yang kurang merata, dan karena adanya COVID saat ini, maka petani sangat kesusahan karena biaya tanam yang biasanya milik sendiri sekarang meminjam ke bank. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Yang pertama, yaitu mayoritas penduduknya petani yang menyewa lahan. Yang kedua, Sebentar. Saya interupsi. Ini siapa nih yang presentasi ini? Siapa ini sekarang yang lagi bicara? Yang lagi bicara siapa ini? Halo? Ya, Halo? halo. Yang barusan lagi bicara siapa? Yang baru saja. Pinkan, Pak. Pinkan. Yang baru saja tadi. Pinkan Putra, Pak. Saya, Pak. Ya. Oh. Yang baru saja, yang ngomong Pinkan. baru saja. Ben. Hah? Ben, Mas Ben. Ben, saya Mas Ben. Ben, halo Ben. Ya. Ben, Iya, Pak. Ben, Iya, Pak, halo. jawab yang keras, Ben. Iya, halo, Pak. Iya, halo, Ben. Pak. Sehat, ya wes, sehat. Ye, Sehat kamu? siap, Pak. Ya wes, sehat kan? Siap. Yo, sehat kok tidak tahu sehat kok sehat. Oh, Sehat, nggak dengar, Pak, sehat. pancen iki kok rada ora dirungokne kok. Ya wes, nah lanjut. Lanjut deh. Lanjut. Masalah. Ya, selanjutnya masalah yang dihadapi. Sebut nama. Saya Ferlinda Eka Septeria dari Senderatasi. Ya. Saya akan melanjutkan presentasi masalah yang dihadapi. Yang pertama, mayoritas penduduknya petani yang menyewa lahan. Yang kedua, sawah di wilayah tersebut bukan milik warga sekitar. Yang ketiga, ekonomi masyarakat yang kurang merata. Dan yang
terakhir, selama COVID, biaya tanam atau bertani yang biasanya milik sendiri sekarang meminjam ke bank. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas Sigit, Ya, dilanjutkan. jadi untuk solusinya ada 3 yang kami paparkan. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan kotoran hewan untuk pupuk organik. Nah, yang kedua ini melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pertanian yang terbatas. Terakhir, melakukan pelatihan budidaya sayur yang ditunjukkan kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat Mojoroto. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Saya Ahdia akan melanjutkan tentang jadwal kegiatan. Untuk jadwal pertama yaitu tanggal 1 Juli 2020, kita melakukan koordinasi dengan pihak dusun di Mojoroto. Yang kedua, pada tanggal 3 Juli tahun 2020, kita melakukan observasi lahan pertanian di dusun Mojoroto. Untuk tanggal 5 sampai tanggal 14 Juli 2020, kita melakukan budidaya tanaman sayuran. Tanggal 17 Juli sampai 21 Juli 2020, pembuatan pupuk organik cair. Untuk tanggal 24 Juli sampai tanggal 28 Juli 2020, kita melakukan pembuatan pestisida organik. Dan untuk tanggal 31 Juli 2020, kita melakukan penutupan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu struktur kepanitiaan. Di sini sudah jelas, yaitu peserta pembimbing lapangannya adalah Dr. Nurkolis, Magister Pendidikan. Dari penanggung jawab, yaitu Bapak Darli, Ketua saya Pikan Putra. Ibu Darni, Bapak Darni. Bapak Darli. Ibu Darni, Profesor Dr. Darni Embun. Oke. Terus Helisa Amalili sebagai sekretaris, Timur dari Wacana sebagai bendahara, Bunga Wahyuli Nirmala sebagai koor si acara, Farati Sakia sebagai koor si humas, Farlinda Eka sebagai koor si konsumsi, Muhammad Yuka sebagai koor kelengkapan, dan selanjutnya Reno Nur Handoko sebagai koor si dokumentasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ono iki ya? Gak ono lagu-lagune belas ya? Oh, terima kasih, Pak. Demi tak apa tak? Usia, Pak. Masih belum update. Ada corona, Pak. Jadi begini, presentasimu ini tolong habis ini dirubah, direvisi, ya toh? Ya. Yang interaktif, ya. Terus dibuat visualisasi. Kamu nanti akan masuk ke YouTube, subscribe-nya banyak, kamu jadi terkenal. Pak, Dikasih lokal wisdom ya, jadi dikasih lokal wisdom, mungkin tari gandrung. Nah ini ada tulisannya thank you, matur nuwun. Nggak boleh thank you, matur nuwun. Atur nuhun. matur nuwun. Banget. Suwun Mas, ngono Banyuwangi itu nggak apa-apa.
ya, pakai local wisdom ya. Ya. Ya, Bapak. Oke. Terima kasih. Terus dikasih ilustrasi tarian-tarian atau nyanyian-nyanyian di sawah. Ini kan tema tentang apa? Kewirausahaan. KWU, Pak. KWU, ya. Ya. Saudara-saudara, pesan dari pimpinan KKN ini jalan dengan syarat. Nah, syaratnya apa dok? KKN ini boleh dijalankan dengan syarat menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, menjaga keamanan. Paham? Paham. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana KKN supaya KKN ini bisa dijalankan. Terus sebagai informasi, kalian akan diundang tanggal 29 hari Senin. Bersama Pak Menteri nanti kalian akan diberangkatkan bersama-sama. Maksudnya lewat online. Ya. Menteri Desa Mas kalau tanya. Oh ya Pak ya. Oh, ini kan KKN ini kan kaitannya dengan desa. Yang memberangkatkan kalian adalah Menteri Desa. Ye Mas. Kontrol baris. Ye. Yes. Tolong itu diperhatikan. Nanti tanggal 29 jangan kemana-mana. Kalian akan diberangkatkan bersama-sama. Jamnya jam berapa Pak? Pagi. Nanti akan ada undangan ini kita sarpe lungo. Oke. Awas kalau kelayapan. Sopo iki bos sarpe kelayapan. Ata goro welek kelayapan. Ya, jadi itu ya. Nah, berikutnya terkait dengan 3 hal tuntutan saya tadi, keselamatan, keamanan, kesehatan. Terkait dengan itu, kalian sampai kapanpun, selama masih ada di lokasi KKKN, harus menggunakan protokol WHO. Physical distancing, pakai masker, bila perlu pakai face shield, sering cuci tangan, dan jangan kumpul-kumpul. Ya, Pak. Nah, terkait dengan ini, saya tadi melihat program kamu. Coba ditayangkan anunya, ini PPT-nya. Ya, Pak, siap, benar. Solution. Nah, Mas, ya, solution. Oke. Ini ada 3 solusi. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pertanian yang terbatas. Mas, penyuluhan, Mas. Melakukan penyuluhan, melakukan pelatihan. Ini 3-tiganya melakukan penyuluhan dan pelatihan. Ini mendatangkan orang enggak ini? Mendatangkan, Pak. Mendatangkan, Pak. Persoalan nih. Di sini persoalannya, kamu datang dan orangnya juga datang. Mengumpulkan di satu tempat. Mungkin di balai desa dan lain sebagainya. Gambaranmu kan seperti itu. Ya, Pak. Ya, Amankah ini? nggak aman, Pak. Nah, ini persoalan nih. Lagi niku solusinya piye? Menggunakan protokol sesuai WHO. Nah, itu salah satu jawaban, yaitu menggunakan protokol WHO. Kamu nggak boleh mengumpulkan orang yang terlalu banyak dalam jumlah yang ruwet. Mohon perhatikan tempat pertemuan itu. 1. Harus luasannya yang cukup. Kira-kira ini rencananya, tadi siapa yang sudah ke Mojoroto ya? Yang sudah ke Mojoroto? Farha, Pak. Saya, Bapak. Nah,
Ini kira-kira ada tempat nggak untuk mengumpulkan orang di Mojoroto ini? Untuk tempatnya sudah ada karena biasanya itu dari kegiatan masyarakat prasejahtera itu sering mengumpulkan mereka dengan ikut protokol yang tersebut. Nah itu wilayah tempatnya juga lumayan luas itu adanya di desa Tegal Sarinya, jadi bukan di dusunnya. Oh gitu. Iya. Rencananya berapa orang sasaran yang ingin dikumpulkan ini? Untuk sasarannya itu kami mengambil ibu-ibu PKK. Nah di situ nanti kami bekerja sama dengan koordinator pertaniannya yang pertama. Terus nanti kami membawa ibu PKK tersebut di suatu forum dengan protokol yang aman, Pak. Baik, jadi begini, pesan saya, saran saya, begini ya, jangan sampai kamu mengumpulkan orang yang dalam jumlah yang banyak ya. Ini nanti bisa digerebek kamu. Itu kalau nggak salah maksimal orang boleh kumpul itu maksimal itu hanya sekitar maksimal ya 30 loh. Halo? Iya Bapak, baik. Ya, tolong diperhatikan jumlah kamu dan jumlah orang yang akan didatangkan jangan sampai lebih dari jumlah yang ditentukan oleh protokol WHO. Ya, saya nggak marah, ini program kamu, rencana kamu, tapi tolong dipikirkan hal-hal yang terkait dengan itu, terutama menyangkut keselamatanmu sendiri, juga keselamatan warga. Bisa nggak ini dilakukan dengan program misalkan daring atau secara simultan berantai, itu bisa nggak kira-kira? Kalau secara daring mungkin belum bisa karena Ya? masyarakatnya sendiri secara teknologi itu masih kurang, Bapak. Permisi Mbak, mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa seluruh kabupaten, seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi itu sudah tercover oleh Wi-Fi. Sudah tercover oleh hotspot. Kamu tinggal di mana, Mbak siapa ini? Saya ada di daerah Blok Agung, Bapak. Masih satu kecamatan. Blok Agung. Blok Agung ini sudah ada Wi-Fi belum? Kalau di wilayah saya ini masih perumahan saja. Jadi kalau dalam satu tempat mungkin adanya di balai desa mungkin, Bapak. Jadi kalau secara umum belum ada. Begini, hotspot yang difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi minimal satu desa 2. Satu dusun ada 2. Kalau yang saya tahu, gimana? yang saya tahu di dusun saya ini belum ada. Tapi nanti mungkin akan saya cek kembali, cross check dengan pihak dusunnya. Mungkin nanti saya akan tanyakan lagi, Bapak. Oke, bagus. Jadi itu Mbak, jadi saya bukan menghalang-halangi, tapi saya hanya mengarahkan tolong hal-hal seperti ini betul-betul dipertimbangkan, yaitu faktor keselamatan, faktor kesehatan, dan faktor keamanan. Itu betul-betul dipertimbangkan oleh mahasiswa kalian. Jangan sampai Anda melakukan kegiatan, terus kemudian Anda mendapat masalah dengan masyarakat. Itu ya Mbak ya? Ya, Mas? Pak, baik. Semuanya harus kompak, tolong ikut berpikir semuanya. Bila perlu, kalau misalkan ada satu yang mungkin bisa memfasilitasi melalui daring, atau mungkin bisa atau mungkin di tempat-tempat yang lebih aman lah begitu. Ya, jadi itu ya, mohon nanti dipertimbangkan ya. Oke. Semuanya tolong dipikirkan bersama-sama ya. Ya, itu. Jangan lupa Mbak, Mas, koordinasi dengan aparat ya. Selalu koordinasi dengan aparat di desa. Syukur kalau di daerah situ ada salah satu anggota dari KKN yang mungkin memiliki kedekatan dengan aparat desa sehingga bisa sinergi. Seperti itu ya. Ya, Pak. Semuanya berpartisipasi aktif meskipun kontribusinya lewat daring, kontribusinya pemikiran tetap ya. Oke, sekarang begini, melakukan penyuluhan pemanfaat lahan pertanian yang terbatas. Lahan pertanian yang terbatas ini yang dimaksud di dalam proposal Anda apa ini?
Untuk lahan terbatas itu yang kami maksud itu seperti ini Pak. Misalkan di satu PKK nanti 5 orang menanam sayur sawi gitu. Kelompok lainnya akan menanam cabai. Jadinya tidak akan berkumpul-kumpul sebanyak itu. Nah, bagus, pintar. Ya, begitu. Bagus. Jadi itu ya, tolong itu didesain seperti itu. Jadi diidentifikasi dari peserta-peserta itu. Misalkan begini, kelompok petani sayur bayam, kelompok petani lombok, kelompok petani ya. Ya Bapak. Nah, tolong diidentifikasi seperti itu. Bisa? Ya Bapak. Insya Allah bisa. Kalau bisa, tempatnya pun juga dipisahkan, jangan dalam satu tempat. Ya, Pak. Oke? Ya Bapak. Sehingga nanti satu tempat pelatihan, penyuluhan itu tidak lebih dari 10 orang. Gitu ya? Ya. Oke, pinter, clear. Bagus sekali. Jangan lupa itu semuanya direkam video. Ya. Oke, materinya disiapkan, materi paparannya disiapkan, terkait dengan arahan disiapkan. Tolong semuanya itu berkontribusi. Ada nggak ini hidroponik di sini? Tapi kalau di Banyuwangi hidroponik perlu nggak ya? Kalau hidroponik masih rencana saja, karena sebenarnya kami kemarin kan akan menggunakan hidroponik, tapi karena mungkin kendala biaya dan lain-lain itu, ya jadi ditunda dulu kalau hidroponik itu. Nggak apa-apa. Jadi hidroponik bagus. Sebagai sebuah usaha rumahan bagus. Cuman persoalannya ada kendala biaya kalau ini untuk klaster atau untuk kelas mahasiswa. Tetapi sebetulnya kalau misalkan bisa sinergi dengan mitra tertentu ya, misalkan Pak Kades atau petani yang mampu di situ atau orang-orang mampu di situ yang bisa membiayai untuk membeli bahan-bahannya, saya pikir oke, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti Ya, itu. Bapak. Itu terus kemudian tolong diidentifikasi jenis tanaman yang akan dikembangkan. Baik Bapak. Desain pengembangannya diatur sedemikian rupa ya. Saya senang sekali kalau pertanian. Kalau hidroponik memang oke, semuanya oke, tetapi kalau untuk Banyuwangi tanahnya masih luas ya. Masih kalau untuk pertanian sebetulnya masih cukup kalau untuk pekarangan saja. Ya, itu. Terus kemudian ini pemanfaatan kotoran hewan. Ini tolong ini yang dari biologi ada nggak ini? Dari biologi ada? Bapak maaf, Ada, Pak. sebenarnya ini bukan dari kotoran hewan saja, jadi limbah organik rumah tangga ini yang akan kami gunakan sebagai pupuknya. Jadi kami akan menggunakan nasi. Itu kan nasi memiliki kandungan prebiotik atau mikroorganisme tertentu yang bisa digunakan sebagai. Halo Mbak, Ya. nasi. Nasi Apa tadi Mbaknya menyebut? nasi basi. Nasi basi. Iya, nasi basi. Terus kalau nasi basi gimana Mbak? Bagaimana Bapak? Itu Nggak ada nasi basi, nasinya dibagikan. ya, itu nanti nasinya akan didiamkan selama beberapa hari sampai 3 hari gitu Bapak. Jadi nanti dia akan dikasih, kan di situ ada mikroorganismenya, nanti akan kami kasih gula. Jadi Nah, akan jadi gini Mbak. Maaf Mbak. Halo Mbak. Iya. Maaf saya potong. Jadi kalau ngomong bahan dasar nasi yang baik itu hanya sebagai sebuah tutorial saja. Karena bahan baku nasi basi itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang disengaja. Itu adalah sesuatu yang insidental, yang bersifat kebetulan saja. Ya, jadi seperti itu. Bukan terus kemudian ada nasi terus dibasikan gitu kan enggak. Enggak, iya Pak, bukan. Ya, oleh sebab itu sebagai bahan tutorial saja nggak apa-apa. Ya, itu sebagai. Oke, lanjut. Mas tutup. Oke, jadi sayurnya mohon diidentifikasi sayur apa saja ya, disesuaikan di daerah Purwokerto ya. Siap. Ada ini enggak? Ada proses pembiayaan enggak ini? Untuk
bibitnya ini kami kan menggunakan ini Pak, apa namanya? Kita jadi nanti akan menyemai dulu. Jadi kita akan membeli apa ya namanya benihnya. Kita akan membeli benih beberapa bungkus seperti itu. Jadi nanti akan disemaikan, digerminisasikan, lalu disemai, baru ditanamkan, gitu Pak. Ini Tegalsari ya Mbak? Tegalsari. Iya, wilayah Tegalsari. Sampai ke neng kidule jajak arep neng bangun kok akeh sih Mbak bibit Mbak. Tapi kalau kita akan membeli bibit itu kan nanti akan lebih mahal begitu Pak. Oh gitu, kamu menyemai sendiri. Iya. Nutut waktunya. Iya. Nutut kok Pak, Nutut, itu Pak. cepat kok. Lumayan cepat kalau Oke. sayur. Oke. Insya Allah cepat. Oke, terus ini perlu surat menyurat nggak ini? Untuk surat menyurat masih menyusul Bapak. Mungkin Nah, besok surat hari Senin. menyurat tolong disampaikan suratnya kemana saja, izin-izinnya. Nanti saya teruskan ke pusat KKN, nanti akan dijawab, dibalas melalui SIM KKN. Ya, Ketua dan Kepala mohon diidentifikasi surat menyuratnya. Iya Bapak. Kebutuhannya. Terus kemudian ada pengumuman bahwa pengambilan topi baru bisa dilaksanakan tanggal 11. Karena memang kondisi ini pandemi. Bentar ya, saya ini buat. Oke, jadi surat-surat tolong disampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke pusat KKN ya. Ya Pak. Siap. Apa lagi ini? Tolong sekali lagi paparanmu ya, paparanmu diperbaiki, ini kurang deskriptif. Kamu kan diminta untuk membuat proposal juga kan? Iya Pak. Iya. Ya, ini paparanmu masih kurang, jadi kurang jelas. Jadi mohon dilengkapi lahan terbatas dan lain sebagainya. Itu apa yang dimaksud? Terus kemudian tanaman yang akan dikembangkan itu sayur apa saja? Terus kemudian pupuk yang akan dikembangkan itu juga pupuk apa saja? Itu ya. Terus kemudian begini, sekali lagi terkait dengan programnya cuma satu ini ya di bidang ekonomi. Halo? Program kewirausahaanmu cuma ini? Satu aja? Halo? Halo Mbak, Mas Pinkan? Gimana Pak? Halo? Kurang dengar Pak suaranya Pak. Keras sekali. Program kamu yang di kewirausahaan cuma satu ini. Iya Pak, cuma satu Pak. Tapi kemarin itu rencananya itu 2 Pak. Kemarin itu Pak. Gini. Maksud saya begini. Kamu tetap saja menggunakan program satu, yaitu kewirausahaan, ngambil satu program tentang kewirausahaan, tetapi skopnya boleh saja ini, tetapi skopnya yang benar-benar benar-benar dikemas dengan baik ya. Sekali lagi. Siap. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Kira-kira yang terkait dengan kegiatan ini? Pak, saya mau bertanya Pak, mau disini bertanya. Ya. Itu untuk KKN sendiri itu fixnya itu untuk online itu 1 bulan ya Pak ya? Ya. Oh iya Pak. Terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kemarin memang sempat ada isu karena lantai 6 dilakukan lockdown di lantai 6. Lantai 6 itu kan LPPM Mas. LPPM itu kan pusatnya KKN, tempatnya KKN dan pusat-pusat yang lain. Itu lockdown Mas, mulai kemarin.
sampai tanggal 10. Namun demikian, akhirnya tadi barusan saya telepon diputuskan KKN tidak dirubah agendanya, tetap mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Ya. Ya, jadi itu. Nah, oleh sebab itu, silakan dalam rentang waktu sekian ini dikondisikan programnya, ngambil satu program yang betul-betul menyentuh ke masyarakat dalam rangka situasi COVID ini. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Apalagi? Mungkin masih itu saja, Bapak. Ya. Kalau memang ada yang lain nanti bisa disampaikan via WA boleh dan sebagainya. Terus kemudian sekali lagi bahwa semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan KKN ini betul-betul direkam ya, direkam, direkod ya. Ada rekamannya baik video maupun foto maupun dalam bentuk tulisan, semuanya harus begitu ya. Ya, Bapak. Terus diskusi-diskusi di antara teman-teman KKN kamu semuanya harus betul-betul bisa menjaga 3 hal tadi itu. Keamanan, keselamatan, kesehatan. Ya, gunakan protokol WHO, jangan sampai melanggar itu supaya kamu tidak ditolak oleh masyarakat. Siap, Itu Bapak. ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita mencoba untuk bergeser ke wilayah timur. Siapa tadi Mas Alfian dan teman-teman ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kita semua, yang terhormat Bapak Dr. Nurholis MPD dan teman-teman saya banggakan. Kami dari kelompok KKN Banyuwangi bagian timur akan mempresentasikan wilayah kerja nyata Universitas Negeri Surabaya di Desa Sentu Sarimulyo, Kecamatan Peluring, Kabupaten Banyuwangi 2020. Ya, kami akan mempresentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Suring. Di Kecamatan Suring ini memiliki 9 desa, yakni Pulo, Lampang Rejo, Kaliploso, Tembulung, Klaten, Sarimulyo, Tamanagung, Tampo. Salah satu desa yang terdampak COVID-19 ini yaitu Desa Sarimulyo. Sasaran KKN kelompok kami ini bertepatan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Seluring. Jarak Desa Sarimulyo dari pusat kota, jarak tempuhnya itu kurang lebih 45 menit. Fokus tujuan utama kelompok kami itu memilih Desa Sarimulyo berdasarkan keadaan masyarakat yang di desanya itu yang sangat membutuhkan bantuan tanggap COVID-19. Mengingat dengan kondisi pandemi yang saat ini, dengan adanya KKN ini, kami berharap bisa membantu penduduk di sana mengatasi COVID-19 tersebut. Fasilitasnya akan dijelaskan oleh saya.
saya akan menjelaskan analisis situasi. Jadi, analisis situasi yang di Desa Sarimulyo itu sebagian semua masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Jadi karena masih tersedianya lahan pertanian yang cukup luas, selain itu penduduk di Desa Sarimulyo juga memiliki hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ada di daerah Sempu Sarimulyo. Untuk rumusan masalah pada Desa Sempu Sarimulyo, yang pertama yaitu masyarakat belum bisa menerapkan langkah pencegahan COVID-19 dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga pola hidup sehat. Maka dari itu, kelompok kami merencanakan beberapa program yang dapat menjadi solusi dan membantu pencegahan COVID-19 di desa tersebut. Untuk yang kedua, yaitu kurangnya penerapan akan pentingnya penanggulangan COVID-19 akan menyebabkan pemahaman yang telah masyarakat miliki akan hilang seiring berjalannya waktu. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami akan menjelaskan masalah pemecahan permasalahan. Yang pertama, sesuai dengan judul yang kami buat, yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19, atau lebih jelasnya dengan tema kemanusiaan. Di sini yang pertama, yang akan kami melakukan donor darah. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi new normal. Setelah itu yang ketiga, melaksanakan bansos atau bantuan sosial. Lalu yang keempat, melaksanakan senam setiap hari Jumat. Yang kelima, melakukan penyemprotan disinfektan. Dan yang keenam, pembuatan hand sanitizer di setiap rumah warga. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kegiatan kelompok kami di Desa Sarimulyo. Rencananya kami dalam 1 bulan itu mengadakan 9 kegiatan. Salah satunya ada kegiatan yang akan kami laksanakan rutin setiap minggunya, yaitu senam bersama masyarakat, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan WHO. Kegiatan pertama diawali hari Rabu tanggal 1 Juli. Kegiatannya berupa perkenalan dan juga pembukaan KKN. Jadi dalam hari itu kita akan melaksanakan silaturahmi dan ramah tamah dengan warga sekitar, dan juga menjelaskan rencana kegiatan kita ke depannya selama di sana. Kemudian kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli, yaitu kegiatan senam bersama. Kegiatan selanjutnya hari tanggal 6 Juli. Kegiatannya yaitu bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat di sekitar sana, terutama masyarakat yang membutuhkan. Kemudian hari Jumat tanggal 1 Juli kami adakan senam bersama masyarakat.
kemudian untuk Rabu tanggal 15 Juli diadakan donor darah. Kemudian Jumatnya 17 Juli terdapat kegiatan senam. Kemudian untuk hari Selasa 21 Juli adanya sosialisasi new normal. Lalu dilanjutkan Rabu 22 Juli diadakan penyemprotan disinfektan. Kemudian yang terakhir Jumat 17 Juli diadakan senam lagi. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan poin-poinnya. Untuk selanjutnya, mungkin ada teman-teman untuk memberikan saran atau masukan terhadap semua kegiatan yang sudah kita paparkan. Monggo dipersilahkan. Baik, ini udah selesai kan? Presentasinya udah? Siap, Sudah, Pak. Nah, baik. Jadi ini sama seperti yang wilayah barat, saran saya yaitu terkait 3 hal, yaitu tadi, yaitu keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Itu betul-betul harus menjadi perhatian utama. Ya, ini juga kalau saya lihat sama dengan wilayah barat, masih juga ada nuansa untuk mengumpulkan masyarakat, mendatangkan masyarakat, memobilisasi masyarakat. Saya lihat masih sama. Karena memang idealnya akan memang seperti itu, tetapi karena ini masa pandemi, ya, mohon hal-hal yang seperti itu betul-betul diantisipasi. Saya tidak melarang, sekali lagi saya tidak melarang, tetapi mohon diantisipasi, diatur sedemikian rupa, jangan sampai ini nanti jadi masalah buat kalian, ya, buat kalian sendiri juga buat masyarakat, ya. Jadi betul-betul harus jadikan pertimbangan-pertimbangan protokol WHO itu. Terus tadi kalian juga mungkin sudah mengikuti paparan dari wilayah barat, ya. Nah, sama yang saya sampaikan, kalau di sini kan programnya tentang kemanusiaan, ya. Nututin kamu dengan program sebanyak itu. Maksudnya waktu Insya Allah nutut, Pak. nutut, ya, diatur sedemikian rupa, ya. Silakan diatur sedemikian rupa, donor darah, sosialisasi new normal, itu di mana tempat-tempatnya disebutkan, ya. Siap. Iya, Pak. Kan, terus sasarannya siapa, koordinasinya bagaimana, tolong betul-betul diperhatikan. Karena yang mungkin saya akan 2 kali ke sana. Nggak tahu pada proses yang mana. Itu, ya. Terus ini ada konsekuensi anggaran nggak ini? Halo? Ada Ada, konsekuensi? Pak, mungkin. Ada, ya. Untuk pembuatan hand sanitizer. Iya. Nah, itu sudah dibicarakan sama teman-teman. Bagaimana, Pak? Sudah dibicarakan dengan teman-temannya berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan itu tadi. Untuk permasalahan biaya kami belum itu, Pak, masih belum. Jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu besar kalau mengeluarkan biaya. Itu, ya. Iya, Pak. Iya. Terus apa lagi? Saya rasa saya juga sudah capek ini dari pagi ngomong terus. Tadi saya sampaikan pengumuman tadi mengikuti, ya, wilayah timur. Ya, Pak, mengikuti. Ya, jadi enggak usah saya ulang. Silakan segera direncanakan, silakan segera dijalankan dengan teman-teman yang lain apa yang mau direncanakan. Terus kemudian oke, semua program saya yakin bagus. Saya setuju. Ini
Pembuatan hand sanitizer. Ada yang dari jurusan kimia ini ya, desinfektan dan lain sebagainya. Halo? Ada yang dari jurusan kimia? Ada Pak, saya sama Oke. Pak Hati. Oke, ya. Ini tanggung jawabmu ini. Dua hal ini yang terkait dengan aspek-aspek kimia. Senam setiap hari Jumat ada dari jurusan olahraga. Ada Pak. Siapa? Ada. Saya Pak. Dan Sama Alfian. dan Ya, Si. itu tanggung jawabmu. Ya, bukan berarti terus kamu melupakan yang lain enggak. Jalan normal melakukan donor darah. Donor darah semuanya ya ini. Enggak Pak. Ya yang bisa. Yang Ada yang- bisa saja Pak. Yang bisa saja Sesuai. yang sesuai sama PM-nya. Biasanya Oh iya. ditolak. Diatur. Sudah koordinasi sama PMI? Belum. Mbak. Nah, di sini. Ya, nanti kalau bila dibutuhkan surat menyurat, tolong disampaikan ke saya surat-surat apa yang dibutuhkan. Nanti saya teruskan ke pusat KKN biar dimuat di KKN SIM KKN ya. Nanti bisa di download di sana. Baik Pak. Terus apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Insya Allah tidak ada Pak. Gimana? Sama dengan yang tadi, saya minta paparan ini dikemas yang bagus, dibuatkan ilustrasinya, terus kemudian direkam, direkod, dimasukkan ke YouTube. Ya, Ya Pak, baik baik. Pak. Mohon izin bertanya Pak. Tadi disuruh bertanya, nggak tanya. Sekarang tidak disuruh tanya, malah tanya. Ayo, silakan. Apa iki? Saya mendapatkan info. Saya Alfian Pak. Alfian, ya, apa Yan? Kemarin kan saya mendapatkan kami mendapatkan info untuk pengisian logbook itu setiap hari. Lah kita melakukannya itu untuk terjun ke lapangan apakah setiap hari lalu melakukan pengisian logbook ke Siakat atau bagaimana itu Pak? Soalnya kami juga masih simpang siur mau kira-kira bagaimana. Ya, logbook diisi setiap hari. Kalian bisa saja ngisi logbook itu kan melalui online toh. Iya Pak. Isi akad toh. Nah, isi aja hari ini misalkan si A, si B merencanakan, mempersiapkan, menjalankan, melakukan. Nah, gitu kan. Oh, siap Pak, baik Pak. Ya, setiap hari membuat kegiatan, merencanakan, melaksanakan, menjalankan. Kalau kata-kata operasional di depannya. Oh, baik Pak, siap. Terima kasih. Semua harus membuat logbook, ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Cukup Pak. Oke. Akhirnya ditutup. Share screen-nya ditutup.